Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hanung Prastia. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan sampel. Ya, teknik pengambilan sampel secara garis besar bisa kita kelompokkan menjadi dua. Ya, menjadi dua. Anda bisa lihat di layar monitor. Ya. Jadi ketika populasinya sangat besar, maka kita tidak mungkin untuk mengambil semua. Ya, mungkin peneliti tidak mungkin mengambil semua. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengambil sampel. Nah, di sini ada dua jenis teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling, ya, probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling ada di antaranya adalah simple random sampling, ya. Kemudian systematic random sampling, kemudian stratified random sampling, kemudian ada juga cluster random sampling dan multi-stage sampling. Sedangkan non-probability sampling atau sampel non-acak ada 6 di sini: systematic sampling, sampling kuota, sampling aksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan sampling snowball. Ya, kita lihat teknik sampling secara probabilitas atau probability sampling. Ya. Menurut Kuncoyo, teknik sampling probabilitas atau random sampling ini merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Ya. Dengan demikian, sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif. Dan teknik sampling ini lebih mampu untuk dilakukan generalisasi pada hasil penelitian. Namun, teknik sampling secara probabilitas atau probability sampling ini biasanya dilakukan untuk populasi yang anggotanya dapat dihitung. Nah, jenis-jenis teknik sampling secara probabilitas ya yang akan kita sampaikan, yang pertama adalah sampel random sampling sederhana. Ya, sampel random sampling atau sampel random sederhana. Nah, kita Anda lihat di sini sampel random sampling atau sampling random sederhana ini dikatakan sederhana karena pengambilannya dilakukan secara acak. Ya. Pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Teknik pengambilan sampel jenis ini dilakukan jika anggota populasi yang kecil dan dianggap mungkin itu sama. Ya. Dan cara paling populer yang dipakai dalam proses penarikan sampel random sederhana adalah dengan undian. Mungkin beberapa dari Anda ada yang ikut arisan atau pernah melihat arisan. Peserta arisan akan memiliki peluang yang sama untuk namanya keluar ketika dikocok. Ya. Hanya saja dalam sekali undian tidak semua diambil kan, barangkali hanya satu atau dua. Nah, cara simple random sampling ini sering dengan yang paling populer dalam proses penarikannya adalah dengan undian. Dan hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang tinggi. Namun tidak seefisien kalau stratified sampling, ya. Ini tidak seefisien stratified sampling. Yang selanjutnya sampling sistematik. Ya, sampling sistematik. Ini Anda bisa lihat di sini, ini sistematik gambarnya. Ya, diambil nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10. Apa itu sampling sistematik? Ini hampir sama dengan random sampling. Hanya saja sistematis memilih angka random dari tabel. Ya, ini contoh lagi. Prosedur ini berupa penarikan sampel dengan cara mengambil setiap kasus atau nomor urut, ya, atau nomor urut yang kesekian, ya. Ini misalnya nomor urut yang 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Dan sampling jenis ini mudah untuk digunakan kalau sampel frame populasinya bagus. Tapi juga ada kelemahan. Kelemahannya apa?
bisa terjadi bias yang sangat tinggi. Ini systematic sampling. Sedangkan yang selanjutnya ada yang namanya sampel atau sampling secara random proporsional. Sampling secara random proporsional, proportional stratified random sampling. Ini merupakan salah satu teknik yang digunakan jika populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen. Jadi ini heterogen, ya. Heterogen, tidak homogen, heterogen, serta berstrata proporsional. Ya. Adapun cara pengambilannya dapat dilakukan secara undian, boleh undian. Sistematis juga bisa. Dan populasi di sini harus diartikan sesuai segmennya. Ya. Proporsional diambil dari anggota populasi. Ya, jadi proporsional diambil dari anggota populasi yang sebenarnya, dan populasi diambil dari anggota populasi yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah sampling secara cluster atau cluster sampling. Apa itu cluster sampling? Ya, cluster sampling. Ada kalanya seorang peneliti atau peneliti tidak tahu persis karakteristik populasi yang akan dijadikan subjek penelitian. Kenapa? Karena populasinya tersebar di wilayah yang amat luas. Misalnya satu benua, satu negara yang penduduknya ratusan juta. Nah, untuk itu peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap, ya, secara bertahap. Nah, teknik pengambilan sampel semacam ini disebut cluster sampling atau multi-stage sampling. Dan teknik sampling ini dipakai untuk menentukan sampel jika objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, kemudian kabupaten atau kecamatan. Ya, ini misalnya dari tingkatan pertama, ya, kemudian diambil satu negara, diambil berapa provinsi, ya, diambil lagi berapa kabupaten. Sampling secara cluster. Kemudian yang selanjutnya adalah multi-stage sampling. Teknik multi-stage sampling ini merupakan teknik pemilihan sampel yang dilakukan secara bertingkat. Anda bisa lihat di monitor di sini, ini bertingkat, ya. Dan biasanya berdasarkan pembagian wilayah kerja atau wilayah, ya. Misalnya kita mau melakukan survei pemilihan alat kontrasepsi di Provinsi Jawa Tengah, misalnya, ya. Nah, ini populasinya di Provinsi Jawa Tengah. Kita tentukan dulu berapa kabupaten, kota yang akan diambil sebagai sampling. Ya. Kemudian kita ambil dari kabupaten kota itu berapa kecamatan. Kemudian dari berapa kecamatan itu diambil berapa desa. Dari berapa desa diambil menjadi berapa dusun atau RW atau berapa RT. Multi-stage sampling. Multi-stage sampling ini penggunaan berbagai metode random sampling secara bersama-sama dengan seefisien dan seefektif mungkin. Ya. Jadi cara ini digunakan pada penelitian masalah yang kompleks, ya, masalah sosial biasanya. Misalnya dalam pengambilan sampel penduduk di Jawa Timur mengenai apa? Mengenai masalah sosial tertentu dengan interview langsung. Nah, pertama pilih proses cluster sampling sebagai tahap pertama proses. Kemudian tahap selanjutnya dipilih stratified sampling terhadap sampel cluster. Nah, dengan mengkombinasikan beberapa metode random sampling tersebut, maka diharapkan hasil yang diperoleh benar-benar qualified dan bermanfaat. Dalam sampel multi-stage random, area yang luas seperti negara, kemudian dibagi menjadi lebih kecil lagi, ya. Kemudian sampel diacak dari daerah yang dikumpulkan. Kemudian pada tahap kedua atau tahap selanjutnya, ya, di sini tahap selanjutnya, ya, sampel acak dari area yang lebih kecil, misalnya kalau tadi negara ya provinsi, ya. Kemudian diambil dari dalam masing-masing daerah, dipilih dalam tahap yang pertama tadi. Kemudian di tahap ketiga, sampel acak dari daerah bahkan ini diambil yang lebih kecil, misalnya negara diambil provinsi,
kemudian diambil lagi di bawahnya kabupaten atau kota. Kemudian bisa lagi diambil kecamatan. Ya. Jika daerah itu cukup kecil untuk tujuan penelitian, maka peneliti cukup berhenti pada level, misalnya level kecamatan. Ya. Tapi kalau tidak, mungkin ia terus mengambil sampel di daerah yang dipilih pada tahap selanjutnya, sampai daerah yang kecil yang dipilih yang mampu mewakili populasi yang diharapkan. Ya, itu tadi adalah sampling secara probability. Yang selanjutnya kita tahap kedua adalah teknik sampling secara non-probability. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa teknik pengambilan sampling itu ada dua bagian, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Ya, tadi sudah pada teknik sampling dengan metode probability kita sudah singgung. Yang selanjutnya adalah non-probability sampling. Kita akan lihat. Ya, non-probability sampling. Apa itu non-probability sampling? Ya. Yang pertama ada namanya sampling sistematis atau systematic sampling. Ini mudah ini. Oh, ini habis ini ambil ini ya. Selang 2 diambil ini, selang 2 diambil lagi ini, selang 2 diambil lagi, selang 2. Jadi sampling sistematis atau systematic sampling ini suatu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Ini, ya. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Mudah ya, mudah sekali. Jadi kalau misalnya dalam absen, ya nomor 1, kemudian selang 2, 3, selang 2, 5, diberi selang 2, 7 diberi selang 2, dan seterusnya. Kemudian kuota sampling atau sampling kuota. Ya, ini beda dengan kuota HP, beda. Ya, sampling kuota. Ini teknik untuk menentukan sampel yang berasal dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya, jumlah sampel laki-laki sebanyak 100 orang. Maka jumlah sampel perempuan juga harus 100 orang. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya sampling accidental. Ya, sampling accidental ini suatu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Ya, kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Jika dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Ya. Saya ulangi, sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat dipakai sebagai sampel. Asal orang yang kebetulan ditemui itu cocok untuk dijadikan sebagai sumber data. Kalau penelitiannya tentang DM, ya tentu ya dicari orang yang menderita DM. Tentang stroke ya dicari orang yang menderita stroke. Jadi harus cocok. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah purposive sampling. Nah, ini dari populasi yang ada, ini diambil ya sampel tertentu. Purposive sampling itu suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau seleksi khusus ya. Misalnya Anda ingin meneliti tentang keluarga berencana ya, pada pria ya, program steril ya tentunya sampelnya juga laki-laki ya. Kalau pengen misalnya mengambil penelitian pada peserta KB dengan kontrasepsi oral ya mungkin dipilih hanya wanita, ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi oral. Ya, ini jadi misalnya masalah yang lain, kita mau meneliti masalah keamanan di daerah tertentu, maka kita juga bisa mengambil informannya polisi misalnya, atau mereka yang terlibat dalam kegiatan keamanan di kota tertentu itu. Kemudian ada yang Anda mungkin pernah mendengar ada istilahnya sampling jenuh. Ya, sampling jenuh. Sampling jenuh itu suatu teknik penentuan sampel jika
semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini sering sekali dilakukan kalau populasinya relatif kecil atau sedikit, yaitu kurang dari 30 orang. Atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang relatif kecil. Ini. Jadi kalau populasinya hanya 15 orang ya diambil semua. Ya, karena kecil. Sehingga apa? Kesalahannya justru relatif kecil, ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya ada snowball sampling. Sampling snowball. Ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, ya. Jumlahnya kecil, ya, atau sedikit, kemudian lama-lama membesar, atau sampel berdasarkan penelusuran dari sampel yang sebelumnya. Ya. Misalnya ini satu orang dia ngomong, oh si A dan si B, ya, kemudian si A ditelusur, oh ada 3 orang, CDE, kemudian si B ditelusur juga, oh ada 3 orang. Nah dari 3 orang ini ternyata berkembang banyak, akhirnya seperti bola salju, ya, seperti bola salju lama-lama besar. Misalnya kita meneliti tentang kasus apa ya, pemilihan sebuah metode KB misalnya, ini tadi kita bicara keluarga berencana misalnya. Ya ini sumber informan pertama mengarah pada informan kedua, lalu informan selanjutnya dan seterusnya. Ini sampling snowball. Ya, jadi lama-lama sampelnya akan banyak. Nah, dari pembicaraan yang sudah kita sampaikan tadi, ini bisa kita rangkum ya. Adalah sebuah populasi. Kita ingin melakukan penelitian, seorang peneliti akan melakukan penelitian, tapi mungkin karena populasi terlalu besar, sehingga dilakukanlah pengambilan sampel. Nah, untuk mengambil sampel supaya menjadi gambaran dari populasi ini, digunakan sebuah teknik. Ya, digunakan teknik. Nah, kemudian sampel yang ada diteliti. Hasilnya ini akan digeneralisir, diambil untuk keputusan. Misalnya, ya, pengaruh terapi akupuntur untuk nyeri. Nah, pada misalnya lansia, ya, populasinya misalnya di Provinsi Jawa Tengah, kita kan tidak akan melakukan akupuntur pada semua orang di Jawa Tengah. Kita ambil sampelnya sesuai dengan kriteria inklusinya. Dengan apa? Caranya dengan teknik yang sesuai. Dari sampel yang ada baru diteliti, kemudian diambillah keputusan, oh ternyata akupuntur cukup efektif untuk mengelola nyeri. Baik, pada kesempatan ini kita akhiri. Sampai jumpa pada tayangan-tayangan selanjutnya. Selamat dan sukses untuk kita semua.